Oke, selamat pagi teman-teman. Saya dengan Gary dari Happy for Life atau Happy Life Insurance. Saya hari ini mau mengangkat topik yang ringan aja. Pagi-pagi ini saya mau sharing sama kalian kenapa asuransi itu penting. Oke, jadi sebelum saya terjun ke sana, saya mau ngasih tahu dulu teman-teman nih, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah atau mengatasi resiko-resiko yang timbul ketika lu mengalami kerugian. Oke? Ketika mengalami kerugian. Jadi kita selalu mikirnya yang penting untung, tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana caranya memanage kerugian kita supaya tidak terlalu rugi. Oke? Jadi ada 4. Yang pertama, kita bisa namanya menghindari atau avoidance. Avoidance itu adalah berbuat sesuatu atau bisa tidak berbuat sesuatu agar tidak mendapatkan kerugian. Saya ulang, avoidance atau menghindari. Jadi kita berbuat sesuatu agar tidak terjadi kerugian atau kita tidak berbuat sesuatu agar tidak terjadi kerugian. Contohnya, Anda tidak makan makanan manis kebanyakan. Jadi Anda bisa mencegah diabetes. Yang kedua, mencegah atau prevention. Jadi artinya mencegah atau prevention itu adalah dengan menahan suatu tindakan dengan tujuan paling tidak mengurangi kerugian. Paling tidak nih, kalau saya tidak lakukan suatu tindakan, saya tidak rugi. Contohnya sekarang, banyak orang-orang yang sedang terjun ke dalam dunia kripto. Tidak ada yang salah dengan dunia kripto, tapi kalau misalnya seseorang yang tidak punya pemahaman yang betul, dan dia menahan dirinya untuk tidak terjun dengan investasi di kripto, karena dia merasa dia belum paham betul-betul dengan konsepnya, ya dia sudah melakukan suatu tindakan pencegahan, prevention. Karena akhirnya ya uang yang dia pakai bisa jadi tidak rugi gitu. Yang ketiga, mengalihkan atau transfer. Nah, itu apa? Itu mengalihkan atau transfer. Yang ketiga. Yang ketiga itu mengalihkan atau transfer. Itu adalah tindakan membuat suatu keadaan buruk berpindah yang harusnya tadinya bisa menimpa seseorang, jadinya menimpa ke orang lain. Oke? Contohnya adalah asuransi. Asuransi adalah suatu metode peralihan resiko yang dianggap caranya itu paling baik dalam pengelolaan resiko. Kalau resikonya menyangkut sama nyawa seseorang nih, maka jiwa seseorang yang dipertanggungkan akan ditanggung oleh perusahaan asuransi jiwa atau penanggung, biasa bahasanya dalam dunia asuransi. Oke, setelah mengalihkan, ada lagi satu yang biasa paling banyak dilakukan sama orang-orang. Dia adalah menerima aja keadaannya. Ya udah menerima. Nah, sampai sini teman-teman udah paham kan? Yang namanya cara menghindari dan mengatasi resiko itu. Oke. Sekarang coba teman-teman hitung berapa pendapatannya kalian per bulannya. Kalau kalian udah dapat angkanya di kepala nih, coba bayangin ya kalau tiba-tiba kalian harus berhenti usaha atau kalian berhenti bekerja karena dipecat. Apa teman-teman masih punya proteksi keuangan buat teman-teman, pasangannya teman-teman, anaknya Anda, bahkan sampai orang tua Anda? Nah, itu kalian yang bisa jawab sendiri. Jadi, kabar baiknya, kita masih bisa apply job lagi, pergi kerja lagi sama orang, atau kita bisa lagi coba buka usaha sendiri. Ya, kabar buruknya, dalam proses itu, kalau kita misalnya milih yang harus kerja sama orang, waktu kita kerja sama orang, apakah pekerja kita atau bos kita itu sudah memberikan perlindungan yang komprehensif, yang lengkap buat diri kita. Misalkan dia memberikan asuransi kesehatan untuk teman-teman dikasih asuransi kesehatan, jadi kalau teman-teman sampai mengalami kecelakaan atau teman-teman sakit, masuk rumah sakit, teman-teman udah nggak perlu pakai uang teman-teman. Atau misalnya teman-teman pilihnya buka usaha sendiri. Kalau misalnya teman-teman pilih buka usaha sendiri, apakah teman-teman udah
sediakan suatu dana emergency selain dari teman-teman udah menghabiskan waktu, tenaga, biaya yang kalian keluarkan itu buat membangun usaha ini, masih ada sisa untuk kalian bisa memproteksi diri kalian. Nah, kalau sudah, bagus. Tapi kalau jawabannya tidak, ya kalian masih mempunyai suatu resiko nih untuk bisa kalian tanggung. Jadi, entah itu tiba-tiba sakit, entah itu dia meninggal, atau sampai cacat. Kalau itu terjadi, siapa yang harus menanggung resiko ini? Ya tentu teman-teman kan. Nah, dengan adanya metode transfer tadi itu, pengalihan, dengan menggunakan asuransi, teman-teman udah nggak perlu lagi istilahnya mentransfer kesulitan teman-teman kepada keluarga teman-teman atau pasangan teman-teman atau anak teman-teman, tapi perusahaan asuransi yang akan menanggung itu kan. Jadi ingat aja, asuransi itu hadir jadi proteksi kerugian. Jadi kalau belum punya asuransi, harus punya nih satu dulu produk asuransi. Nah, kalau mau beli asuransi yang apa sih? Nah, gue akan bahas di konten yang lain, di episode yang lain deh. Tapi saya mau kasih satu gambaran aja jenis-jenis asuransi itu ada apa aja. Pertama, ada namanya ordinary life insurance, yaitu asuransi jiwa biasa atau asuransi jiwa besar. Oke, ciri-cirinya preminya itu dibayar secara tahunan, atau bisa per setengah tahunan, atau per triwulan, atau per bulan. Nah, uang pertanggungannya ini besar jumlahnya. Atau yang kedua, industrial life insurance, yaitu asuransi rakyat atau asuransi jiwa kecil. Ciri-cirinya itu preminya rendah, uang pertanggungannya kecil, dia nggak perlu pemeriksaan kesehatan atau medical check-up, dan terjangkau buat orang-orang yang berpenghasilan rendah. Atau ada lagi yang ketiga, annuity contract. Itu asuransi yang menitik beratkan pada cara pembayaran uang pertanggungannya, yaitu dengan cara pembayaran berkala, tidak sekaligus, yang penting selama yang ditunjuk ini masih hidup, yang si tertanggung ini masih hidup. Contohnya yaitu asuransi pensiun atau asuransi beasiswa, kan tidak langsung diterima secara berkala. Oke, jadi sekian dari saya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, nanti bisa kontak saya melalui email happyforlife@gmail.com atau langsung tulis di komen di bawah ini. Semoga teman-teman selalu dalam perlindungan Tuhan dan selalu bisa memaksimalkan apa yang teman-teman punya, sehingga mempunyai suatu berkat yang tidak membuat teman-teman susah. Saya di sini hadir sebagai agen untuk membantu teman-teman mengambil keputusan atau memilih asuransi yang tepat buat teman-teman. Terima kasih, saya Gary, saya undur diri.